terkait hutang, Ustaz. Bagaimana jika seseorang itu meminjam atau ingin berhutang, tapi niatnya itu untuk tidak dibayar atau tidak dilunasi, Ustaz? Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Memang niatnya niat jahat ini. Iya, Ustaz. Yang memberikan hutang tahu apa enggak kira-kira? Biasanya enggak tahu karena Nah, biasanya kan melas, Ustaz. kalau tahu enggak mungkin Enggak dikasih. mungkin dikasih, Ustaz. Iya. Ini hanya namanya hutang. Itu sebenarnya perampokan. Begini, jadi dalam syariat Islam itu, di mana hutang itu seharusnya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan untuk dibayar sesuai dengan janjinya atau ketika dia sudah mampu untuk membayar. Sehingga ketika ada orang berhutang dan di awal dia sudah punya niatan untuk tidak membayar, tentunya orang yang memberi hutang juga tidak tahu kalau dia punya niatan jelek tidak akan melunasi hutangnya. Maka hukumnya haram. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab ini, ahaduha annal istidanata, berhutang ma'aniyati adamil wafa, disertai dengan niat tidak mau bayar. Seperti yang Anda tanyakan barusan. Dari awal memang niatnya sudah tidak mau bayar. Au ma'a adami rojaihi, atau mau bayar tapi mau dapat dari mana secara hitungan matematika dia tidak akan mampu untuk membayar. Tidak ada jalan untuk melunasi hutang. Bi allam yattarra wala kana lahu jihatun dhahiratun yafi minha. Dan dia tidak sangat membutuhkan. Artinya andai kata dia tidak hutang, dia tidak akan menyebabkan kematian dirinya. Tapi kebanyakan sekarang orang berhutang kan hanya untuk gaya-gayaan hidup, saja. Ustaz. Untuk gaya hidup, bukan untuk biaya hidup. Kalau kondisinya seperti itu, dan dia tidak punya apa? Tidak punya harta atau mungkin pekerjaan yang bisa diprediksi untuk melunasi. Wadda'inu jahilun bihalih, sedangkan orang yang memberikan hutangan tidak tahu kondisinya, bahwa dia tidak ingin membayar atau ada keinginan tapi tidak mungkin bisa, tidak punya pekerjaan yang bisa melunasi hutangnya atau tidak punya kekayaan yang bisa melunasi. Maka status hukumnya haramun ialah haram. Karena ini motivasinya adalah motivasi kejahatan. Kecuali yang memberi hutangan tahu. Jadi kalau yang memberi hutangan tahu, dia hutang tidak akan bayar, tapi masih dikasih, berarti dia akan ridho. Tapi mayoritas tidak. Nggak ada kayaknya, Ustaz. Iya, sulit kan? Sulit. Kalau ada orang niatannya tidak mau bayar, tapi masih dikasih oleh orang yang memberi hutangan, ini hampir tidak ada. Kalau seperti itu tidak haram. Tapi sekali lagi, hampir tidak pernah ada. Yang ada orang mau hutang, memang niatnya tidak mau bayar, mau kabur keluar kota, atau bagaimana caranya, dan yang memberikan hutangan tidak mengerti tentang kondisi seperti itu, maka ini hukumnya haram. Ini ungkapan yang senada juga sama di kitab yang lain. Di Fathul Mu'in itu, wa yahrumu al-iktiradu, haram berhutang ala ghairi mutorrid, bagi orang yang tidak dalam kondisi sangat membutuhkan, kecuali dia tidak nemukan lagi untuk makan, dia tidak hutang mati. Ini beda ini. Tapi hampir tidak pernah ada. Lam yarjul wafa'ah, dan dia tidak
punya harapan untuk bisa melunasi hutangnya min jihatin dohiratin, dari sisi yang dohir, fauron secara cepat, filhal ketika hutangnya hutang halan, wa indal hulul fil muajjal, dan ketika sudah sampai pada masa yang telah disepakati ketika hutangnya itu bertempo. Ini kal ikrot indal ilmi awid dhanni min akhidhihi annahu yunfikuhu fi maksiatin. Haramnya berhutang dengan kondisi seperti itu, dia tidak punya tidak punya kekayaan atau tidak punya pekerjaan yang bisa untuk melunasi hutangnya, dan dia kondisinya tidak sangat membutuhkan, maka kalau seperti itu kan haram dia berhutang. Kalau yang memberikan hutangan tidak tahu kondisinya. Keharaman seperti ini sama dengan haramnya orang yang memberi hutangan kepada orang lain, dia yakin atau punya dugaan kuat bahwa orang yang berhutang itu uangnya akan digunakan untuk kemaksiatan. Ini juga haram. Jadi semisal, mohon maaf, misalnya kamu mau hutang kepada saya sebesar 1 juta. Yes. Saya tahu bahwa uang 1 juta itu akan digunakan untuk judi. Baik tahunya saya itu sudah taraf yakin atau sebatas dugaan kuat. Kecurigaan. Nah, kecurigaan, tapi curiganya sudah ada indikasi. Bukan sebatas curiga tanpa indikasi kuat. Maka saya memberikan uang 1 juta ini kepada kamu dalam rangka menghutangi itu haram. Kenapa? Ada unsur i'anah alal ma'asi, nulungi kemaksiatan. Memfasilitasi orang lain untuk berbuat maksiat. Gimana? Jelas kira-kira ya? Intinya itu orang berhutang, orang berhutang, misalnya kita lah pekerja, anggaplah penghasilan kita 1 juta. 1 juta. Terus hutang sampai 100 juta itu kan nggak mungkin. Hutang 1 bulan 1 juta. Iya. Ya 100 bulan. Iya, tapi tidak mungkin karena mungkin, uang 1 juta tiap bulan itu akan digunakan untuk untuk gaya hidup sehari-hari. Ya kecuali dia punya sawah, sawahnya dijual misalnya bisa laku 500 juta. Saya kira kalau seperti itu boleh-boleh saja karena masih ada sumber yang bisa untuk melunasi hutangnya. Iya, makanya hutang itu jangan dijadikan kebiasaan. Tapi hutang ini jadikan solusi ketika memang membutuhkan, dalam kondisi terjepit, dan itu pun sekiranya mampu untuk bayar. Jadi untuk hutang ya dipikir 2 kali lah, kalau perlu pikir sekian kali. Ya Allahu a'lam.